Halo sobat-sobat investor dan trader HP sekuritas semuanya. Nah, hari ini kita kembali lagi di Asdi Analis. Nah, kali ini berbeda banget nih. Kita bukan by online atau Zoom lagi, tapi kita by podcast edition. Nah, hari ini kita akan membahas tentang sektor otomotif, yaitu Astra International Tbk dengan kode saham ASII, dan juga di sektor transportasi, Adi Sarana Armada Tbk dengan kode saham SSA. Nah, tentunya seperti Asdi Analis biasanya kita ditemani dengan analis HP sekuritas yang luar biasa. Hari ini kita ditemani dengan Kak Auroy dan juga Kak Ezar. Halo. Langsung saja kita tanyakan gimana sih outlook atau briefing dari saham ASA dan ASII ini. Langsung saja ke Kak Ezar, bagaimana untuk saham ASA ini outlooknya seperti apa dan segmen apa aja sih si ASA ini? ASA itu lumayan perspektifnya lumayan bagus. Mereka terlibat di transportasi, penjualan mobil bekas dan transportasi. Oke. Kontribusi terbesarnya di apa ya? Kontribusi terbesar di pendapatannya memang di segmen ekspresnya mereka, yaitu bisa dilihat sebagai logistik. Tapi kalau liatin ke bawah di laba kotornya dan laba bersihnya mereka itu masih segmen yang paling besar itu transportasi mereka. Kontribusi dari ekspres segmennya mereka lumayan gede, 53%. Tapi kalau lihat ke bawah di laba kotor, kontribusi dari segmen express delivery-nya mereka, yaitu pakai merek mereka antar aja, itu menipis dari 25%. Soalnya margin laba kotornya sangat rendah di 8,3%. Jadi ya transportasi kalau lihat ke bawah di kontribusi laba kotor mereka lumayan signifikan, yaitu 43%. I see. Ya. Kalau untuk ASI gimana Kak Roy? Nah, ASI nih, mungkin orang udah banyak yang udah tahu lah ya, Astra International, perusahaan konglomerasi. Nah, tapi orang taunya mungkin Astra ini perusahaan otomotif, sebenarnya belum tentu gitu. Jadi Astra International ini, dia ada banyak segmen usahanya. Yang pertama, jelas otomotif yang udah paling terkenal. Kemudian dia juga ada pertambangan, jasa konstruksi, dan juga renewable energy yang mungkin orang udah tahu itu di bawahnya United Tractors, UNTR atau UT. Nah, kemudian dia juga ada financial services ya, jadi dia ada kredit, kemudian juga asuransi, kemudian juga sekarang ada Astra Pay gitu. Nah, itu di bawahnya financial services. Ada juga mereka di kebun sawit ya, di bawahnya Astra Agro Lestari. Kemudian dia juga ada konstruksi, dia juga ada beberapa segmen usaha yang lainnya lah, dia ada 7 segmen usaha. Misalkan kalau mau ditanya nih, kontribusi terbesarnya Astra Group itu dari mana? Nah, kontribusi terbesarnya itu dari otomotif dan juga jasa konstruksi pertambangan yang UNTR itu. Kalau digabungkan, mereka itu kontribusinya 80% ke pendapatan dan juga ke laba bersih. Tapi jangan dilupakan juga financial service juga memberikan kontribusi laba yang besar loh, 20%. Secara revenue memang hanya berkontribusi 9% ya. Tetapi kan itu adalah sebuah bisnis yang sifatnya pemberian jasa. Jadi juga cost of goods sold-nya atau HPP-nya tuh rendah. Makanya dengan kontribusi revenue 9%, dia bisa memberikan kontribusi laba bersih 20% yang cukup signifikan juga terhadap grup. Gitu. Oke. Kita ke bagian mungkin yang agak lebih familiar ya. Kalau nggak salah kemarin itu untuk Astra itu ada Gias ya kalau nggak salah. Iya. Nah, mungkin bisa ada pengaruh nggak sih ke saham ASI ini? Iya, Gias ya, Gaikindo International Auto Show di BSD kemarin ya, Tangerang di bulan Agustus. Kalau mungkin nontonnya nanti udah terlalu lama, ini di recordnya bulan Agustus ya, Giasnya di bulan Agustus. Nah, memang kalau kita lihat secara historical ya, setiap ada pameran mobil, baik itu dari Gaikindo yang Gias, baik itu dari IEMS,
itu memberikan kontribusi penjualan yang cukup signifikan di bulan tersebut. Nah, untuk penjualan Toyota sendiri nih selama di Gias, mereka berhasil mencatat 5.000 SPK atau pemesanan kendaraan ya. Itu dari Toyota. Nah, Astra itu kan juga memegang Daihatsu. Daihatsu sendiri mencatat 1.000 SPK. 1.000 SPK ini kenaikan 100% dari tahun lalu. Jadi ini udah luar biasa ya. Peningkatan penjualan dari Daihatsu pada Gias tahun ini, dan juga sebenarnya Toyota juga mengalami peningkatan penjualan di Gias tahun ini yang cukup signifikan. Nah, setiap pembelian mobil kan jarang nih orang beli mobil cash, lunas. Iya. Jarang dong. Kredit. Nah, banyak kan orang pakai kredit kan. Selama Gias kemarin, Astra Finance mencatat 1,5 triliun transaksi pengajuan kredit untuk pembelian kendaraan di Gias. Yang mana ini sebenarnya naik 87% dibandingkan dengan Gias tahun lalu. Jadi ini memang menunjukkan bahwa permintaan mobil itu cukup baik di tahun ini. Kemudian juga menunjukkan bahwa memang ekonomi mungkin sudah pulih. Nah, sebenarnya Astra juga memegang mobil BMW. Nah, BMW ini di Indonesia nggak cuma dipegang Astra ya. Ada beberapa perusahaan juga yang memegang BMW, tapi salah satunya Astra. Nah, kemarin kebetulan sempat diskusi sama salah satu orang dari BMW. Justru yang menarik adalah selama pandemi ini penjualan BMW itu meningkat, dan justru mobil-mobil yang high class, high end itu yang meningkat. Gitu. Jadi mungkin tabungan-tabungan orang yang biasanya tiap tahun pergi ke luar negeri gitu ya, mereka spendingnya justru seperti di mobil, mungkin barang-barang mewah yang lainnya seperti itu. Jadi cukup menarik ya sebenarnya selama pandemi kemarin, justru ada perubahan gaya spending juga gitu. Oke. Kalau tadi kita sempat ke Gias ya, untuk mungkin orang-orang mungkin familiarnya orang-orang pada beli mobil baru ya. Nah, sekarang coba kalau misalkan kita ke bagian mobil-mobil bekas nih. Mungkin jawabannya mungkin bisa di Asa kali ya. Iya, kalau bekas Asa. Nah, untuk mobil-mobil bekas dan juga sebenarnya di Asa ini yang familiar buat di kita masyarakat ini, apakah di transportasinya dia ada antar aja ya? Kalau nggak salah ya. Iya. Di Asa. Nah, mungkin bisa dijelasin di situ. Ya, Antaraja itu adalah salah satu, ya saya udah jelasin, adalah merek express segmennya mereka. Untuk express segmennya mereka lumayan menarik, soalnya Asa mulai panggil mereka sendiri kayak perusahaan logistik. Tapi itu kalau liatin laba bersihnya mereka, itu kebanyakan laba bersihnya itu kontribusinya nggak dari logistik dari Antaraja, tapi dari Asa Rent. Aren. Ya, Oke. jadi Asa Rent itu their main profit driver aja. Dan yang lain-lain seperti Mobil bekas tadi juga ya. mobil bekas itu mereka ada merek bernama Caroline, dan juga auction house lelang JBA Bidwin. Mereka dari Asaren, mereka udah utilisasikan mobil-mobil mereka 4-5 tahun. Habis itu mereka mau jualin kan, untuk maksimalkan profitnya mereka. Antar aja sama Asa Logistics, mereka itu pakaiin sebagai segmen bisnis biar mereka bisa utilisasikan semua kendaraan yang mereka ada di inventory-nya mereka. Jadi kalau liatin main bisnisnya itu sebenarnya Asaren, dan mereka di venture line itu adalah supporting business line-nya mereka. Untuk mobil bekas yaitu Caroline, mereka itu ada 7 customer touchpoint atau 7 showroom, dan mereka itu lagi nargetin 20 showroom yang akan buka di tahun ini. Dan mereka juga mau bikin flagship store di Gading Serpong. Nah, ini rumor, tapi Asa lagi mau
lagi ada rumor mau akuisisikan OLX.com kan juga buat itu jual beli mobil bekas kan. Nah, kita kan ke Gaikindo Gas. Dan saya itu ke salah satu showroomnya OLX. Soalnya di depan International Convention Exhibition (ICE) ada OLX showroom di dekat situ. Saya ke dalam dan saya nanyain ke orangnya, tapi belum ada verifikasi saat ini. Baik, I see. Nah, berarti sobat-sobat HP Sekuritas sudah pada tahu ya, tadi ASII itu bergerak di bidang apa, dan familiarnya mungkin ke teman-teman investor semua tuh apa, dan juga ASA juga ya. Jadi pada tahu semuanya nih, masing-masing ini ASI ini familiar apa, ASA ini familiar buat kita apa. Nah, sekarang kita ke kinerja keuangan masing-masing saham ini, ASA dan ASI. Gimana kalau Roy untuk kinerja keuangan? Untuk kinerja keuangan, nah biar nggak salah, gue harus nyontek dulu nih. Takut banget nih salah. Oke, untuk kinerja keuangannya Astra, kalau kita lihat secara semester 1 tahun 2022 dibandingkan dengan semester 1 2021 ya, pendapatan Astra itu naik 33,8%. Nah, sedangkan untuk net profitnya, kan Astra ini ada investasi juga di Gotoh. Nah, jika kita masukkan Gotoh ke dalam keuntungan investasi unrealized di Gotoh dalam net profit ini, maka kenaikannya adalah 105% dari semester 1 2021. Nah, tapi kalau misalkan kita adjust, ini kita keluarkan ke unrealized profit dari investasi di Gotoh, dia mencatat masih signifikan juga 63,8% dari tahun lalu. Jadi kinerja keuangan Astra sih sangat bagus ya. Didukung juga dari penjualan mobil yang ekonomi mulai membaik karena pandemi mulai membaik. Kemudian juga dari UNTR mereka, kontribusi dari UNTR yang juga cukup signifikan, sangat signifikan bahkan karena harga batu bara yang naik, permintaan alat berat naik gitu. Jadi dan kedepannya juga saya yakin sih akan terus lanjut ya untuk terus mendapatkan pertumbuhan yang cukup signifikan. Baik, berarti secara overall masih oke lah ya. Overall pendapatan dan juga laba bersih Astra pertumbuhannya sangat baik. Oke. Luar biasa. Kalau untuk ASA bagaimana? Nah, saya juga harus nyontek. Nah, overall sih oke. Pendapatannya mereka di semester 1 tahun ini dibandingin semester 1 tahun kemarin naik 50%. Juga laba kotornya naik 33%. Bahkan kalau liatin laba bersihnya mereka, net profitnya mereka naik 58%. Nah, kenapa saya bilang lumayan oke dan nggak sangat oke? Soalnya marginnya mereka itu menipis. Dan marginnya menipis itu karena pendapatan kontributor yang paling besar, yaitu Antaraja, itu negatif. Yaitu sama dengan kayak kasus tahun kemarin di semester 1 di 2021 ya, earnings before income tax atau EBIT-nya mereka itu negatif. Dan alasan ASA untuk tahun ini kenapa Antaraja earnings before income tax-nya negatif itu karena mereka ada one time payment. Mereka ada one time payment untuk convertin couriers-nya mereka yang contract base. Jadi itu mereka kerja sesuai kontrak. Sekarang mereka mau jadi full time partners. Jadi mereka mau convertin couriers-nya mereka ke program mitranya mereka. Nah, selain dari kinerja keuangannya mereka, mereka juga ada aksi korporasi. Dan rasio acuan bunga mereka di semester 1 meningkat 5,8 kali dibandingin fiscal year 2021
yaitu 4,6 kali, dan di fiscal year 2020 yaitu 4,5 kali. Ya, itu karena di tahun kemarin sekitar Juli deh, mereka itu menerbitkan 600 juta convertible bonds yang dari harga 1.200, harga konversi per saham, itu valuasinya bisa bernilai 720 miliar rupiah, yaitu 15% ya dari itu dari modal IPO-nya. Bang, beli apa? PBCA, Goto, TLKM, Bumi, BBRI ada nggak? Kalau untuk Astra International ada corporate action nggak kira-kira atau gimana, Kak Roy? Corporate action dari Astra International ya, sebenarnya ada banyak banget. Iya. Di tahun ini dia nyiapin 26 triliun capex yang banyak juga dipakai untuk corporate action. Misalnya yang udah terjadi nih di 2022, yang pertama ada investasi dengan Logos untuk modern warehousing. Kemudian dia juga ada investasi di Paxel, yaitu last mile delivery. Jadi Paxel itu kan Paxel pengiriman, PAXL. Paxel, PAXL. tahu ya. Pengiriman yang biasa pakai motor atau pakai apa itu yang ke rumah. Oke, kemudian yang udah semua orang tahu mungkin ya di healthcare, sebelumnya dia ada di Halodoc, sekarang dia masuk ke Hermina Medicaloka. Ya kan? Itu mungkin udah kenceng lah di telinga para nasabah. Kemudian dia melalui anak usahanya United Tractors ada investasi di Arco, yaitu perusahaan renewable energy, karena Astra ini punya target untuk meningkatkan pendapatan non-coal bisnisnya sebesar 88%. Maka dia melakukan investasi yang lumayan masif di Arco. Kemudian ke depannya nih, sebelum ke depannya, yang terakhir nih yang paling sering didengar, investasi di Bank Jasa Jakarta. Bank Jasa Jakarta. Nah, pertanyaannya kenapa dia tiba-tiba investasi di bank, ya kan? Karena dia ingin memiliki digital bank. Nah, dia juga melihat banyak nih nasabah atau konsumen nih yang masih unbanked. Jadi ada peluang lah di sana yang mereka bisa masukin, mereka bisa exploit untuk menjadi nasabah bank digital merekanya nanti. Kemudian apalagi nih ke depannya, mungkin diversifikasi bisnis, perluasan usaha bisnis di segmen-segmen yang lain, ya kan? Mereka akan masuk ke FMCG. Menarik nih, karena ini completely berbeda lah pokoknya dari yang mereka udah pernah lakuin sebelum-sebelumnya nih. FMCG kan benar-benar ini ya, ketat sekali kompetitif di marketnya, sangat-sangatlah dinamis juga gitu. Apalagi Astra juga lininya nggak sampai tiba-tiba langsung ada FMCG. Iya. Nah, terus juga GV mereka dengan Toyota untuk penyewaan mobil atau kendaraan komersial. Nah, itu juga salah satu ke depannya. Kemudian ada beberapa investasi lagi yang mereka sedang jajaki dan mereka akan lakukan. Itu fokus utamanya ada di segmen-segmen bisnis yang berketersinggungan dengan sustainability gitu. Sementara sih yang bisa kita dapetin ya informasi dari Astra itu dulu gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan mereka juga bisa mengeksplor segmen atau lini bisnis yang lainnya. Kalau dari kita ngomongin ya, berarti kinerja keuangannya tuh baik-baik semua ya antara Asa dan Asia. Nah ini saya penasaran nih, berarti
ada gak sih dampak dari COVID kemarin tuh yang kita kurang lebih 2-3 tahun sebelumnya lah hitungannya kena COVID-19 kan, dan saham tuh pada turun semua tuh. Iya. Nah, kira-kira dari dampaknya ke kinerja keuangan ASI dan ASA kayak gimana sih? Coba bisa dari Aroy dulu kali mungkin. Oke, dampak COVID ya. Iya, Ketika COVID kemarin kan semua panik tuh, heboh. Ya, kalau kita lihat IHSG anjlok, ya nggak cuma IHSG sih, semuanya juga anjlok ya kan. Kemudian juga tiba-tiba kita aktivitas di luar jadi di rumah. Beruntung buat yang kerja di kantoran karena bisa work from home. Tapi coba bayangin gimana orang-orang yang kerja di pabrik. Iya. Tidak bisa work from home karena nggak mungkin mesin pabriknya dibawa ke rumah, ya kan? Jadi produksi yang ada di pabrik itu semuanya terhenti. Maka terjadilah kekurangan atau shortage dari semikonduktor chip. Itu barangnya kecil, mungkin sejempol kita atau lebih kecil lagi. Tapi itulah otaknya dari semua kendaraan. Ya, kita mau naikin jendela, kita mau nyalain mobil, semuanya itu adanya di chip semikonduktornya itu. Tanpa itu mobil nggak bisa apa-apa. Itulah menjadi masalah terberat. Makanya ada krisis semikonduktor selama hampir 2 tahun ini. Itu tantangan terberat dari industri otomotif. Karena misalkan demand-nya ada, tapi supply-nya nggak ada nih. Mungkin mobilnya udah mau jadi nih, tinggal masukin chipnya aja, nyalain mesin, jalan, udah bisa. Cuman inilah masalah terbesarnya. Nah, bagaimana dengan Astra? Mereka sudah mulai bisa mengatasi ini. Mereka paling terdampak di segmen motornya. Astra Honda Motor paling terdampak sama si chipnya ini. Nah, mereka sudah bisa menyelesaikan itu per Agustus ini nih, bulan ini ya. Mereka sudah level produksinya sudah kembali normal, utilisasi produksi sudah normal. Jadi kita juga bisa mengharapkan nih di semester 2 penjualan motor mereka akan naik signifikan, mudah-mudahan, dan mereka bisa kembali mendapatkan pangsa pasar yang seharusnya begitu. Ya, apalagi pangsa pasar motor di Indo gede banget. Gede banget. Kalau kita lihat, kalau kita nonton misalkan MotoGP itu udah semua sponsor Indonesia ada di situ. Itu artinya apa? Pasar motor di Indonesia itu luar biasa. Bener sekali kan? sih. Dan Astra Honda Motor itu memegang sekitar 70% pangsa pasar motor Indonesia. Nah, kalau dia telah menyelesaikan semikonduktor ini semester 2 luar biasa pastinya. Sih, berarti memang ada dampaknya juga ya COVID ini terhadap Astra ya sebetulnya. Ada. Tapi memang terdampak, tapi ada penanggulangannya juga. Betul. Memang tidak mudah. Baru di 2022 pertengahan ini selesai, bisa diselesaikan. Permasalahan ini bisa ada solusinya, tapi ya lebih baik sedikit terlambat kan daripada tidak gitu. Iya. Coba kalau tadi kan kita lihat mungkin dari penjualan mobil, kendaraan kenanya yang pasti terdampak ya. Tapi kalau misalkan dari ASA bagaimana Kaiser? Soalnya ASA itu kan lebih ke mobil-mobil bekas juga kan, dan juga logistik. Nah, setahu saya ya, logistik pas COVID tuh kenceng banget kalau nggak salah ya. Tapi coba dari ASA gimana Kaiser pas ketika COVID itu? Ya, logistik itu memang meningkat di masa pandemi, dan kita harus ingat logistik sama mobil bekas, segmen operasinya mereka adalah cuma supporting business line rental mereka. Jadi core bisnisnya mereka yaitu transportasi. Memang menurun drastis. Soalnya kalau waktu masa pandemi, ya siapa akan mau itu sewa kemana-mana kemana-mana. Jadi ya their core business itu menurun, tapi bisnis-bisnis lain kayak mobil bekas meningkat. Iya. Tapi sekarang ini gara-gara chip shortage yang Elroy bahasin, mobil bekas itu lagi nurun. Soalnya orang-orang mau beliin mobil baru, mereka mau mobil baru, tapi kita bahasin Gias, mereka bilang
mereka beberapa mobil inden 2 bulan. Bahkan salah satu model Hyundai Palisade contoh bisa nunggu ya sampai akhir 6 bulan. Jadi karena shortage semiconductor shortage sama chip shortage, orang-orang lagi nungguin mobil baru mereka, dan supply untuk mobil bekasnya itu lagi menurun juga. Jadi supply untuk Caroline, supply untuk auction house mereka JBA Bedouin itu juga tidak banyak. Jadi mereka itu nggak bisa jual sekencang seperti di kuartal 1. Nah, untuk Antaraja ya memang ada banyak parcel di masa pandemi, dan waktu di kuartal kedua ini parcel delivery itu menurun karena lebaran holiday yang kita experience kemarin itu cukup lama, dan karena itu orang-orang ada disposable income yang mereka itu nggak mau online shopping seperti kayak 2020, 2021. Mereka itu lebih mau jaga-jaga ya, benar. Lebih mau taruhin uangnya untuk traveling. Jadi parcel delivery itu nurun di kuartal 2. Jadi ya itu efektin yang paling efek sekarang setelah pandemi itu express logistiknya mereka, segmen logistik, dan juga kayak segmen used cars sales atau mobil bekasnya mereka. Core bisnisnya mereka itu akan growing soalnya mereka merasa karena inflasi meningkat. Sekarang kan inflasi meningkat, jadi banyak perusahaan tidak mau. Biasanya mereka beli mobil sendiri. Sekarang mereka perusahaan karena inflasi naik, ya mereka nggak mau beliin mobil sendiri. Mereka nggak mau beliin mobil untuk operationalnya mereka. Mereka lebih mau kerja bersama untuk bekerja sama ASA biar mereka itu take care of the operational side. Dan habis itu mereka sewain aja. Oh iya benar. Jadi dibanding mereka beli gitu kan ya, mereka sewa aja gitu. Iya. Untuk operasinya mereka. So it's more profitable di bagian situ dibanding dia membeli lah ya. Kalau salah kena inflasi juga. Ya. Ya. Kalau tadi kita udah bahas beberapa hal tentang ASI dan ASA ya. Nah, kalau dari para analis HP sekuritas nih, kira-kira prospek kedepannya ASI dan ASA dan rekomendasinya gimana sih? Coba dari Kaisar dulu gimana? Prospeknya ASA lumayan bagus. Soalnya ya semua operasinya belum fully commence di supporting business. Ya, saya udah bahasin supporting businessnya itu logistics dengan merek barunya mereka lumayan baru, relatively Antaraja dan juga Caroline, the Caroline brand. Nah, mereka udah ada beberapa inisiatif lain seperti Titip Aja itu e-fulfillment service, dan mereka ada 6 warehouse di 5 kota besar. Contoh Jakarta, Surabaya, Medan, dan mereka itu lagi mau ekspansi warehouse-nya di kota-kota lain di Indonesia. Nah, dengan kayak lingkungan itu, ya itu cuman basis untuk core bisnisnya ASA yang saya udah nyebutin adalah ASA Rent. ASA Rent sepertinya akan meningkatkan berapa jumlah kendaraannya mereka, fleetnya mereka, biar mereka bisa lebih
ningkatin utilisasinya Oke. di express service, logistik, dan juga di penjualan di mobil Mobil bekasnya bekas, mereka, iya. Jadi mereka lagi bikinin ekosistem yang memang surrounding that core revenue basis, their core business, kayak gitu. Oh iya, kalau untuk Astra bagaimana kalau Roy? Untuk Astra ya, oke. Tadi kan udah sempat disinggung nih kalau permasalahan semikonduktor chip ini sudah mulai bisa diatasi oleh Astra. Kan permasalahan ini terpecahkan lah ya solusinya. Iya. Itu kan di Agustus nih. Mulai normalnya di Agustus, berarti di semester 2 kan. Berarti kita bisa mengharapkan pertumbuhan di semester 2 ini cukup bagus. Kemudian dengan adanya GIAS itu kan juga di semester 2 sebenarnya. Jadi peningkatan laba bersih Astra di luar Goto yang 60 sekian persen itu belum termasuk GIAS dan juga utilisasi produksi motor Astra Honda yang kembali normal. Karena itu semua ada di semester 2. Dan GIAS nggak cuma di Jakarta nih. Iya. GIAS ada juga di Surabaya nanti. Bener. Jadi pendapatan dari otomotif kemungkinan akan tumbuh luar biasa nih di semester kedua ini. Kemudian dari apalagi kalau Astra itu bisa dari ya kalau sebenarnya kalau dari otomotif sendiri itu kan juga menggambarkan ekonomi ya. Iya, Ekonomi kita bener. juga menumbuh dengan baik sehingga itu akan terbawa. Kemudian dengan penjualan otomotif yang meningkat, maka diharapkan juga seperti yang terjadi di GIAS, financial service segmentnya mereka akan naik juga dari kredit motor, kredit mobil, kredit permintaan alat berat gitu ya, itu akan meningkat juga. Nah kemudian mereka juga meningkatkan non-coal business revenue juga sebanyak 88% itu target jangka panjang, cuman kita bisa juga mengharapkan ada mulai sedikit-sedikit di tahun ini gitu. Baik, berarti secara overall bahwa prospeknya masih bagus ya untuk Asa dan Asi ya. Betul. Untuk rekomendasinya gimana Kak Aro itu sekarang ini? Oke, untuk Astra International Tbk dengan ticker ASII ya, target price kita itu ada di 8.500. Nah, 8.500 itu mengindikasikan berapa PE ratio sih? Nah, itu mengindikasikan 11,9 kali PE ratio untuk proyeksi 2022 kita. Di mana itu di bawah dari rata-rata 5 tahun PE ratio Astra International di 13,5 kali PE ratio. Jadi bisa dibilang nih bahwa saham Astra sekarang ini masih dibilang cukup murah ya gitu. Baik, kalau untuk Asa bagaimana rekomendasinya Kak Ezar? Untuk Asa, ya kita kalau saya bisa nyontek sebentar. Bisa, tenang aja, santai. Tadi kita udah saling contek-contekan. Iya, nggak apa-apa. Kita bukan lagi ujian. Ya, target price-nya kami yaitu 2.000. Nah, kenapa 2.000? Soalnya TP kami mencerminkan 6,8 atau 6,5 kali dari rasio EV EBITDA-nya di forecast kami di 2022 dan 2023. Masih lumayan terdiskon jika dibandingkan dengan median peers-nya di IDX Trans, kan itu termasuk indeks IDX Transportation yaitu 8,13 kali. Kami juga menyukai Asa karena rencananya dalam mewujudkan platform digital berbagai kargo untuk meningkatkan utilisasi armada kargo pengiriman jarak menengah. Soalnya mereka juga ada rencana untuk bikinin SF Express Indonesia. SF Express itu adalah digital platform untuk last mile delivery yang di belakangnya antar aja. Nah mereka itu asal lagi mau bekerja bersama dengan SF Express lagi, nggak cuma antar aja tapi untuk mid-mile cargo dengan SF Express dan mau bikinin di sini. Nah mereka baru bikinin subsidiary baru untuk bikinin software aplikasi
biar bisa mengoptimalisasikan digitalisasinya mereka itu. Ya, sekian pemaparan dari sektor otomotif, ICE, dan juga sektor transportasi, ISSA. Buat teman-teman investor HP Sekuritas yang mau bertanya atau mungkin mau pemaparan dari saham-saham lain, misalkan mau nih membahas saham BBCA atau saham-saham UNTR, bisa ketik di komen, drop your comment aja di sosial media kita. Ini akan tampil mungkin di YouTube atau mungkin di Instagram dan sebagainya. Terima kasih telah menonton. Happy trading dan cuan selalu.